Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memenuhi permintaan dari calon arsiparis melalui jalur P3K yang meminta saya untuk memberikan materi tentang pameran arsip. Kalau kita coba cermati di dalam kisi-kisi formasi Arsiparis tahun 2003, pameran arsip itu masuk dalam pengelolaan arsip statis, yakni pada bagian akses ya. Pengelolaan arsip statis itu mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses ini ya. Nanti untuk item-item ini akan kita bicarakan tersendiri kalau ada waktu. Nah, di dalam akses ini ada pemanfaatan, pendayagunaan, pelayanan publik. Jadi pameran arsip itu termasuk dalam pelayanan publik, ya. Namun sampai saat ini tampaknya belum ada semacam guide, semacam panduan yang dikeluarkan secara resmi oleh ANRI, baik itu melalui SK Kepala ANRI atau surat keputusan ANRI dan lain-lainnya, itu belum ada. Nah, oleh karena itu dan kebetulan sekali saya menulis sebuah buku yang sudah diterbitkan, yakni judulnya Publikasi dan Pameran Arsip. Ya, di dalam buku ini selain menghadirkan satu tulisan tentang publikasi arsip, saya juga menulis tentang pameran arsip yang cukup lengkap ya di dalam buku ini. Nah, oleh karena itu saya mencoba membahas pameran arsip mengacu pada tulisan saya di buku ini. Nah, untuk materi pameran arsip yang lebih lengkap ya, saudara bisa mengunduh nanti di link di deskripsi ini dalam format PDF ya. Jadi sudah saya edit. Anda tinggal belajar melalui materi yang saya siapkan dalam format PDF ini ya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dulu. Jadi konsep pameran ya secara umum atau sering disebut exhibition, yakni kumpulan objek yang bersifat artistik, historis, ilmiah, atau teknologi, di mana pengunjung berpindah dari satu unit ke unit lainnya secara berurutan, dan pameran tersebut memang dirancang untuk menjadi bermakna secara instruksional dan estetis. Itu rumusan pameran ya secara umum. Nah, rumusan pameran arsip ini saya menemukan dari bukunya Alice Burkau. Dia mendefinisikan pameran arsip ya sebagai presentasi gagasan dengan maksud untuk mendidik pemirsa. Nah, lebih lanjut, Burkau ini merumuskan pameran arsip adalah suatu kegiatan memamerkan sebagian khazanah arsip yang dilakukan oleh lembaga kearsipan yang dirancang berdasarkan tema tertentu dan diatur berdasarkan kronologi peristiwa agar dapat diakses oleh publik. Itu rumusan pameran arsip menurut Alice Burkau ini ya. Nah, berikutnya dalam pameran arsip itu sekurang-kurangnya ada 3 model atau 3 bentuk pameran arsip. Yang pertama yang disebut pameran interprestasi, yaitu suatu tema dalam pameran interprestasi ini bisa ditampilkan di sekitar ruangan referensi atau ruangan akses arsip di lembaga kearsipan. Nah, pameran jenis ini lebih bersifat informal dan tidak memerlukan penelitian persiapan yang mendalam. Jadi, materi seni dan grafis dan katalog atau caption itu dalam pameran interpretasi yang diselenggarakan di salah satu ruang di lembaga kearsipan itu tidak muncul di dalam pameran interpretasi ini ya. Karena apa? Karena pameran jenis ini cukup menghadirkan misalnya sejarah sebuah departemen atau divisi di lembaga kearsipan,
atau tradisi kecil di lingkungan lembaga kearsipan, atau cukup menghadirkan objek pamer yang sedang dalam proses seleksi dan lainnya. Ini bentuk pameran interpretasi. Nah, yang kedua, model yang kedua yaitu pameran sejarah. Nah, pameran sejarah ini dapat dikembangkan, bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga kearsipan lain atau asosiasi-asosiasi lainnya, ya, atau departemen sejarah di perguruan tinggi di lingkungan lembaga kearsipan tersebut. Nah, biasanya materi arsip pamer ini dapat berupa manuskrip atau foto-foto dengan tema-tema tertentu, misalnya foto-foto tentang tenaga kerja wanita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pameran sejarah ini tujuannya untuk menarik minat terutama mahasiswa untuk melakukan riset sejarah yang sebagian besar bersumber pada arsip tersebut. Ini bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang ketiga yang disebut pameran perjalanan, jadi traveling exhibition. Nah, pameran perjalanan ini dapat disiapkan untuk pameran satu kali di sebuah, misalnya konferensi atau di sebuah seminar, atau bisa juga diselenggarakan berulang kali ya di beberapa tempat. Makanya sering disebut pameran perjalanan. Nah, pameran jenis ini memerlukan perencanaan yang cukup matang ya. Karena apa? Karena terkait dengan keamanan materi pamer, termasuk juga terkait dengan pendanaan dan lainnya. Jadi, bentuk pameran arsip atau model pameran arsip itu ada 3, yakni pameran interpretasi, pameran sejarah, dan pameran perjalanan. Nah, kemudian di dalam konteks pameran arsip itu ada satu elemen yang disebut perencanaan dan penyelenggaraan pameran arsip. Nah, di dalam perencanaan dan penyelenggaraan pameran arsip itu ada tahap-tahapannya ya. Tahap pertama yakni memilih topik atau mendefinisikan topik atau tema pameran. Kemudian tahap kedua yaitu pendelegasian tanggung jawab ya, baik itu diserahkan kepada staf atau diserahkan kepada kepala bidang atau semua yang terlibat di dalam pameran tersebut. Nah, tahap yang ketiga yakni penelitian materi pameran ya, berdasarkan topik yang telah ditentukan. Nah, tahap yang keempat ini keputusan tentang jenis objek pamer yang akan dicari. Nah, jadi misalnya topiknya tentang tadi ya, misalnya buruh wanita, maka foto-foto tentang buruh wanita, arsip-arsip tekstual tentang buruh wanita itu dikumpulkan dan dicari. Nah, tahap yang kelima yakni pemilihan lokasi dan pemilihan objek pamer. Nah, yang berikutnya yakni pembagian topik menjadi unit-unit kecil yang dapat dilengkapi dengan materi pamer untuk membangun storylines atau urutan cerita yang akan ditampilkan dalam pameran tersebut. Nah, tahap berikutnya yaitu penyesuaian konten ya dan fitur visual ya, termasuk di dalamnya yaitu pemilihan atau penyiapan bahan pendukung seperti grafik, artefak, dan lain-lain. Nah, tahap berikutnya yaitu persiapan fisik ya, termasuk misalnya keamanan, perlindungan arsip atau dokumen atau penyalinan, dan juga pembesaran salinan dari arsip yang telah dipilih tersebut sesuai dengan tema yang dipilih tersebut. Nah, yang tahap berikutnya yaitu deskripsi. Nah, di dalam deskripsi ini termasuk juga persiapan identifikasi kartu. Ya, biasanya di dalam pameran itu ada kartu yang menjelaskan tentang kartu ya, semacam kartu atau tulisan yang ditempel di dalam objek pamer yang menjelaskan tentang materi pamer tersebut. Nah, kemudian ada transkripsi atau penyorotan bagian teks. Jadi ada teks yang oleh tim pameran ini dianggap penting, maka dia di highlight ya atau disorot teks tersebut. Ya, misalnya teks proklamasi itu disorot dengan satu lampu
khusus sehingga orang tertarik untuk membaca teks tersebut. Dan yang berikutnya ini katalog, jadi pembuatan katalog untuk pameran. Yang terakhir yakni publisitas. Nah, di dalam publisitas ini termasuk pengumuman pameran tersebut di media, kemudian daftar kalender acara pameran, dan kemudian juga acara pembukaan formal kalau misalnya pameran itu akan dibuka oleh menteri atau kepala arsip dan lain-lain. Ini tahapan perencanaan dan penyelenggaraan pameran. Nah, kemudian yang berikutnya ini jenis pameran. Jadi jenis pameran menurut ini Heather-Mary Garden ini ada 4 jenis pameran, yakni pameran tematis. Pameran tematis yaitu pameran jenis ini dapat diselenggarakan oleh lembaga kearsipan atau museum. Nah, pameran tematis bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengunjung tentang sebuah tema tertentu dari perspektif sejarah. Nah, yang kedua, pameran peringatan. Nah, pameran peringatan ini dapat diselenggarakan untuk memperingati sebuah peristiwa tertentu di dalam sejarah. Nah, pameran ini juga digunakan untuk merayakan hari jadi, misalnya hari jadi lembaga kearsipan atau hari jadi atau hari-hari besar, hari kemerdekaan dan seterusnya ya, atau hari-hari lain, hari-hari besar yang bersifat kenegaraan ya, seperti peringatan 17 Agustus, Hari Pahlawan dan seterusnya, termasuk hari-hari besar keagamaan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yakni pameran institusional. Jadi pameran institusional ini digunakan untuk mempromosikan metode pengelolaan arsip statis dan khazanah arsip statis yang dimiliki oleh lembaga kearsipan. Maksudnya lembaga kearsipan yang menyelenggarakan pameran tersebut. Nah, tujuan dari pameran institusional ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ya masyarakat tentang khazanah arsip statis yang telah diakuisisi, diolah, dipreservasi dan dilayankan kepada publik. Dan yang terakhir, jenis pameran arsip menurut Heather-Mary Garden ini yaitu pameran fungsional. Pameran fungsional ini lebih difokuskan pada penyebarluasan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan. Nah, kegiatan tersebut dapat berupa misalnya proses pengelolaan arsip statis atau peran arsiparis dalam penyelenggaraan kearsipan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan pameran fungsional. Nah, yang berikutnya ini pencahayaan ruang pamer. Nah, di dalam ruang pamer itu diperlukan pencahayaan yang bagus ya. Ada 2 pencahayaan dalam ruang pamer, yaitu pencahayaan alami. Pencahayaan alami ini adalah pencahayaan yang mengandalkan sinar matahari. Nah, biasanya pameran jenis ini dilakukan di outdoor. Nah, untuk pameran kearsipan itu jarang ya dilakukan di outdoor. Kalaupun menggunakan pencahayaan alami itu biasanya di suatu gedung yang memang sudah dirancang untuk pameran pada siang hari tanpa menggunakan pencahayaan buatan. Nah, yang kedua, pencahayaan buatan itu ada pencahayaan langsung dan pencahayaan tidak langsung. Nah, pencahayaan langsung itu pencahayaan yang menciptakan bayangan dan refleksi yang jelas. Jadi lampu disorotkan langsung ke objek pamer. Nah, kemudian pencahayaan yang tidak langsung yaitu merupakan lampu reflektor pada plafon atau ditempatkan di tempat lain untuk menciptakan bayangan yang lemah ya. Jadi ini pencahayaan yang tidak langsung ya. Nah, yang berikutnya ini sirkulasi ruang pamer. Itu ada beberapa jenis sirkulasi ruang pamer. Yang pertama yang disebut sirkulasi akses terbuka ya. Kemudian yang kedua B ini sirkulasi akses terbuka pada ruang pamer dengan pola sirkulasi radial. Nah, kemudian yang ini
sirkulasi ruang pamer dengan akses terbuka pada ruang pamer dengan pola sirkulasi linear ini. Nah, yang ini akses terbuka pada ruang pamer dengan pola sirkulasi memutar untuk yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya akses terbuka pada ruang pamer dengan pola sirkulasi majemuk ini ya. Nah, yang ini sirkulasi ruang pamer dengan akses terbuka pada ruang pamer dengan pola sirkulasi labirin yang ini. Jadi ada 6 jenis sirkulasi ruang pamer untuk pameran arsip atau untuk pameran yang lain ya itu. Nah, yang terakhir ini perangkat display. Nah, perangkat display itu yang paling dominan adalah stand display ya. Ini salah satu contohnya seperti ini. Kemudian ada wall display ya, seperti ini. Ini salah satu model. Jadi wall display itu jenisnya bermacam-macam. Kemudian ada cabinet display. Nah, ini salah satu contoh. Jadi jenisnya juga bermacam-macam ya untuk cabinet display ini. Oke. Nah, yang berikutnya ini pameran online atau sering disebut virtual exhibition. Jadi pameran online yaitu kumpulan dinamis berbasis web dinamis yang ditujukan untuk tema, topik, konsep atau gagasan tertentu. Ini definisi dari virtual exhibition atau pameran online. Nah, di dalam pameran online itu ada pemangku kepentingan atau stakeholdernya ya. Di antaranya yaitu kurator. Nah, kurator ini yang bertanggung jawab atas pilihan objek pamer atau artefak, yaitu mengidentifikasi dan memilih objek pamer untuk pameran online. Yang kedua, fotografer ini penting. Ini yang bertanggung jawab atas akuisisi digital untuk membuat objek informasi yang akan disimpan dalam repositori digital. Kemudian kataloger. Kataloger ya ini bertanggung jawab atas pengelolaan data untuk mendeskripsikan, mengkatalogkan dan mengelompokkan objek pamer secara bersamaan. Nah, yang keempat itu modeler. Ya, modeler ini bertanggung jawab untuk menyempurnakan model untuk membuat dan menggambarkan interpretasi atau penyempurnaan objek. Nah, yang kelima ini perancang. Perancang pameran ini bertanggung jawab untuk merancang pameran online. Nah, yang terakhir pengguna akhir yakni yang menjadi konsumen akhir pameran online. Jadi user ya, pengguna akhir ini adalah pengguna yang mengakses pameran online. Ini 6 stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pameran online. Nah, berikutnya ini latihan soal ya. Nanti saudara bisa latihan secara mandiri. Ini salah satu contoh saja. Ini ada kira-kira 15 soal ya. Jadi satu misalnya ini contoh pameran ditampilkan di beberapa lokasi yang dilakukan secara bergantian disebut ini A. pameran dunia, B. pameran keliling, C. pameran online, D. pameran seni. Nah, yang benar adalah traveling exhibition ya, seperti yang saya singgung tadi. Nah, ini ada 15 soal, silakan Anda pelajari ya. Nah, kemudian ini ada kunci jawabannya ya. Saya sarankan untuk menghemat kuota, Anda download video ini kemudian dipelajari secara offline ya, baik itu melalui smartphone atau laptop saudara ya itu. Dan untuk materi dalam format PDF ya, sekali lagi saudara bisa unduh di link yang saya tempelkan di deskripsi video ini. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.